Situasi di Iran mungkin mulai berangsur tenang. Setelah berminggu-minggu diguncang kerusuhan, aksi massa dan sabotase tersembunyi, pemerintah Iran langsung menuding satu hal. Ada tangan intelijen asing di balik semua ini. Oke, banyak yang bilang, ini cuma klaim klasik rezim. Tapi masalahnya, pengakuan ini bukan datang dari Iran saja. Mike Pompeo, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, mantan Direktur CIA, dan mantan perwira Angkatan Darat secara terbuka mengakui peran Mossad dalam operasi di Iran. Bahkan akun resmi Mossad sendiri tanpa malu-malu ikut memamerkan aktivitas intelijennya. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Israel ini terlibat, tapi sejauh apa jaringan ini bekerja di dalam Iran dan apa yang sudah disiapkan Iran sebagai balasannya. Iran tidak bergerak setengah-setengah. Pasukan keamanan dan intelijen Iran mengklaim melakukan penangkapan massal terbesar sejak gelombang kerusuhan meletus. Total lebih dari 470 orang ditangkap di 3 provinsi berbeda yang oleh otoritas Iran disebut sebagai tokoh kunci dan operator lapangan di balik kekacauan. Di Provinsi Khorasan, Razavi, Kementerian Intelijen Iran menangkap 192 orang. Mereka diidentifikasi sebagai teroris bersenjata. Sekaligus dalang utama yang mengkoordinasikan kerusuhan, sabotase dan distribusi logistik. Klaim Iran ini bukan aksi spontan tapi operasi terstruktur dengan komando jelas. Bergerak ke barat di Provinsi Lorestan, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengumumkan penangkapan 134 orang. Mereka disebut sebagai pemimpin utama dan agen lapangan berpengaruh dari jaringan teroris yang didukung Amerika Serikat serta Israel. Bukan hanya penggerak massa, tapi penghubung langsung dengan jaringan luar negeri. Sementara di Provinsi Zanjan, kepolisian melaporkan 150 orang ditahan. Mereka diidentifikasi sebagai pemimpin sel dan operator inti yang bertanggung jawab mengatur kerusuhan lokal, penggalangan massa, hingga sabotase komunikasi. Iran kemudian mengungkap lapisan yang lebih sensitif. 2 agen diidentifikasi sebagai anggota organisasi Mujahedin Ekhalak, kelompok yang sejak lama dituding Teheran punya hubungan strategis dan menerima dukungan dari Israel serta Amerika Serikat. 1 agen lainnya bahkan dieksekusi setelah dinyatakan bersalah melakukan spionase dengan memberikan informasi sensitif kepada Mossad. Penangkapan ini dibarengi dengan penyitaan besar-besaran, ada sekitar 60.000 senjata yang disebut berhasil diamankan sebelum dikirim ke Teheran. Bukan cuma senjata, intelijen Iran juga menyita 100 long-range receivers untuk penyadapan jarak jauh, 50 penguat sinyal BTS yang bisa digunakan membangun menara sel palsu, 743 modem 5G untuk jaringan komunikasi rahasia berkecepatan tinggi, serta 799 ponsel sekali pakai yang lazim dipakai dalam operasi intelijen. Skalanya terlalu besar untuk disebut kebetulan. Pertanyaannya sekarang satu, bagaimana Iran bisa membongkar jaringan serumit ini? Jawabannya ada di segmen berikutnya. Pembongkaran jaringan ini tidak lepas dari satu nama, yakni Handala. Kelompok peretas yang selama ini dikenal dekat dengan kepentingan Iran mengklaim berhasil membobol dan membocorkan dokumen internal berisi daftar lebih dari 600 individu yang disebut memiliki keterkaitan dengan Mossad dan diyakini berperan langsung maupun tidak langsung dengan kerusuhan. Tapi peretasan hanyalah satu bagian. Yang jauh lebih krusial adalah strategi PSYOPs Iran di lapangan. Saat kerusuhan memuncak yang memblokir internet nasional dan banyak yang mengira ini sekadar upaya membungkam informasi. Padahal tujuannya lebih dalam, menyaring aktor asing di tengah kekacauan. Logikanya sederhana tapi mematikan. Ketika jaringan nasional dimatikan, warga biasa otomatis akan offline. Sementara aktor dengan kepentingan khusus, termasuk yang diduga terhubung dengan intelijen asing, akan tetap berkomunikasi lewat jalur alternatif, salah satunya Starlink. Nah masalahnya, sinyal Starlink tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Ia bekerja lewat satelit Ku-band yang meninggalkan jejak emisi. Dalam kondisi internet nasional mati total, titik-titik sinyal satelit justru menjadi sangat mencolok. Artinya, siapapun yang masih online
bukan sedang bersembunyi, tapi sedang menandai dirinya sendiri. Dan di saat perang intelijen ini berlangsung, Iran mengirim pesan paling kerasnya. Teheran dikabarkan menyiagakan sekitar 3.000 rudal balistik. Target yang disebut sudah dikunci, pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid. Psy-Ops berjalan, rudal disiapkan, dan dunia mulai sadar. Iran bukan cuma bertahan, mereka sedang memancing langkah berikutnya. Saat tuduhan spionase menguat dan ketegangan regional meningkat tajam, Rusia muncul sebagai aktor penahan eskalasi. Presiden Vladimir Putin dilaporkan menghubungi pemimpin Iran dan Perdana Menteri Israel secara terpisah. Pesannya tegas, menahan diri, menurunkan tensi, dan membuka ruang solusi diplomatik, bukan konfrontasi militer yang berisiko memicu perang regional besar. Bagi Moskow, perang terbuka di Timur Tengah bukan cuma soal Iran dan Israel. Konflik semacam ini bisa mengguncang Suriah, mengganggu jalur energi global, dan menyeret kepentingan strategis Rusia ke dalam pusaran yang lebih berbahaya. Di titik ini, Rusia berusaha memainkan peran penyeimbang, menjaga agar konflik tidak melewati batas yang tak bisa dikendalikan. Tapi, kemampuan Rusia punya batas. Putin mungkin bisa berbicara dengan Teheran dan Tel Aviv, tapi ceritanya berbeda saat berhadapan dengan Amerika Serikat. Washington bukan sekadar pihak luar, melainkan aktor yang memiliki kepentingan militer langsung di kawasan. Disinilah masalah itu muncul. Ketika Rusia mendorong rem, Iran dan Amerika justru kembali berhadapan di ambang konflik baru. Amerika Serikat sebelumnya melontarkan peringatan keras terhadap rencana Iran yang disebut akan mengeksekusi 837 demonstran. Iran mungkin menahan atau membatalkan eksekusi massal ini. Tapi, Teheran menegaskan satu hal, proses hukum tetap berjalan bagi siapapun yang dianggap terhubung dengan agen Mossad dan Amerika Serikat. Bagi Iran, ini bukan isu hak asasi, tapi keamanan nasional. Ketegangan makin naik ketika Iran menyampaikan peringatan langsung kepada Donald Trump yang menyebut akan mengeksekusi Khamenei. Teheran menegaskan setiap tindakan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akan dianggap sebagai deklarasi perang. Tidak ada ruang abu-abu. Serangan terhadap simbol tertinggi negara berarti perang terbuka. Masalahnya, Amerika tampaknya tidak sepenuhnya mengindahkan peringatan ini. Washington justru meningkatkan kehadiran militernya secara besar-besaran di Timur Tengah, tepat di sekitar Iran. Bahkan menurut beberapa klaim, skala pengerahan ini melampaui total kekuatan Amerika Serikat saat Perang Teluk Pertama, Perang Teluk Kedua, dan Perang Irak jika digabung. Amerika menempatkan 12 unit C-17 Globemaster di pangkalan yang melingkari Iran. Setiap pesawat mampu membawa hingga 77 ton senjata, kendaraan ringan, sistem rudal, atau logistik tempur. Dan ini bukan sekadar pesawat angkut. Seluruh spektrum peperangan disiapkan. ISR dan surveillance 24 jam, AWACS, electronic warfare, drone, fighter dan bomber, air refueling dan operasi jarak jauh, sampai aircraft carrier dan kapal selam nuklir. Pola ini jelas bukan latihan dan bukan rotasi biasa. Ini perubahan postur militer. Amerika sedang menata posisi agar bisa menyerang, membalas, atau menahan eskalasi dalam hitungan jam, bukan hari. Dan polanya itu mengingatkan pada perang 12 hari, bahkan lebih masif. Timur Tengah hari ini berdiri di titik yang paling rapuh dalam beberapa dekade terakhir. Di satu sisi ada diplomasi, komunikasi belakang layar, dan upaya menahan diri. Di sisi lain, ada rudal yang sudah dikunci, pasukan yang sudah digeser, dan dendam yang belum selesai. Trump memang terlihat mundur. Nada Washington terdengar lebih hati-hati. Namun itu tidak berarti ancaman menghilang, karena di saat pernyataan dilunakkan, mesin perang sedang berputar. Iran memahami ini dengan sangat jelas. Itulah sebabnya meski ketegangan mereda di permukaan, ribuan rudal tetap siaga, bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai pesan, yakni Iran tidak akan menunggu diserang untuk bereaksi. Putin memang berperan. Rusia berusaha menjadi penyeimbang, penahan eskalasi, dan jembatan komunikasi. Namun diplomasi punya batas,
terutama ketika aktor-aktor besar bermain dengan logika kekuatan, bukan kepercayaan. Kerusuhan mungkin mereda, jaringan mata-mata mungkin terbongkar, tapi konflik intinya belum selesai. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar stabilitas Iran, melainkan arsitektur kekuasaan Timur Tengah secara keseluruhan. Hari ini kawasan itu belum meledak, tapi juga belum aman. Dan selama diplomasi berjalan berdampingan dengan kesiapan perang, satu kesalahan kecil saja bisa mengubah semuanya menjadi kehancuran besar.